Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakin Nopal akan mereview semua bab yang ada di matkul fikih muamalah. Bab yang pertama yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah berarti adalah hukum atau aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial. Yang kedua, amal merupakan benda atau harta yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak mempunyai nilai ekonomis. Amal tersebut dapat diperoleh dengan cara pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, pertambahan alamiah, jual beli, mukhabah, wakaf, atau cara lain yang dibenarkan syariah. Prinsip pemilikan amal adalah pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dibatasi waktu. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan tetapi bisa dialihkan. Pemilikan syarikat tidak bisa penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasarufnya. Pemilikan syarikat yang penuh ditasarufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Yang ketiga ialah akad. Perikatan atau perjanjian atau transaksi lainnya dalam konteks fikih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad, bentuk jamaknya al-uqud, yang mempunyai arti perjanjian persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asari dan akad. Rukun akad tersebut adalah akhid adalah orang yang berakad, maupun alahiyah adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang dijual. Maudu al-akad adalah tujuan atau maksud pokok mengangkatkan akad. Istihal adalah istilah dan qabul, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sikat dan akad. Yang keempat, bai. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai, sedangkan menurut etimologi jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata al-bait jual asariah penggunanya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafaz yang sama, pengertian yang berbeda. Dan menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi hukum ekonomi syariah, bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang. Yang kelima, ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah secara makna dan konteksnya. Dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Syarat ijarah: kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik, dan berakal. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas izin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. 6. Ariyah. Ariyah merupakan kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan cuma-cuma dalam artian gratis. Hukum dari ariyah: mu'ir, orang yang meminjamkan; musta'ir, orang yang diberi pinjaman; mu'a'ar, barang yang dipinjamkan; sigat, ijab, qabul. 7. Qard adalah akad pinjaman. Secara pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan
diangsur atau lunas sekaligus. Yang kedelapan, aran merupakan penetapan dan penahanan, sedangkan dari istilahnya secara arahan adalah akad dan objeknya menahan barang terhadap suatu hak, ya lalu diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Arahan merupakan menahan salah satu harta milik nasabah dengan barang jaminan atas hutang maupun pinjaman yang diterimanya. Dalam pengertian lain juga bahwa pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh pinjaman untuk dapat mengambil kendali seluruh ataupun sebagian piutangnya. Rukun dan ketentuan marhun. Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan dan pihak penerima gadai. Objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Syarat utama adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor. Utang itu dapat dilunasi dengan anggungan tersebut dan utang itu harus jelas. Ijab kabul setelah serah terima barang gadai. Nilai utang harus jelas, demikian tanggal jatuh temponya. Yang ke-9, sirkoh. Secara bahasa, sirkoh menurut bahasa berarti al-iqtah, yang berarti campur atau percampuran. Maksudnya adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Syarat dan rukun sirkoh. Ada sigotnya. Ada orang yang berakat, syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf. Ada objek akad, disebut juga maqud alahi, yakni yang mencakup pekerjaan dan modal. Yang ke-10, mujaarah, mukhabarah, dan musyakhakhoh. Musyakhakhoh ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan tanah benihnya ditanggung pemilik tanah. Mukhabarah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Musyakhakhoh, penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya bila sampai buah pohon masak ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Yang ke-11, mudharabah. Secara terminologi, mudharabah adalah masdar dari fi'il madzi yang berarti berdagang dan memperdagangkan. Mudharabah juga berasal dari kata adhrabil atau berpergian untuk urusan dagang. Rukun muharabah akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun berikut. Ada mudharib, pelaksana usaha, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dihasilkan, ada nisbah atau keuntungan. Yang ke-12, hibah, sedekah, dan hadiah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau lainnya. Rukun dan syarat hibah: kehadiran pemberi hibah, kehadiran penerima hadiah, barang yang dihibahkan jelas kehalalannya, akad hibah yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. 13, riba. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Faktor penyebab diharapkannya riba yang merugikan orang lain sama dengan mengambil hak orang lain, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, neraka ancamannya. Termasuk perbuatan setan yang keji, memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Yang ke-14, fikih munafakat. Nikah menurut arti istilah ialah hubungan seksual, sedangkan menurut arti maj'i atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuan pernikahan: ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan yang baik, untuk membentengi akhlak yang luhur, untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan
rumah tangga yang islami. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.